Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahihul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Hidayahnya serta anugerahnya kepada kita semua. Kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dari salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarinya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan tafsir kita pada surat Al-Baqarah ayat 159, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa saja yang telah diturunkan oleh Allah minal bayyinat, dari keterangan-keterangan, wal huda, begitu juga petunjuk-petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah keduanya baik keterangan-keterangan Allah maupun petunjuk-petunjuk Allah telah jelas dan terang benderang disampaikan oleh Allah di dalam berbagai kitab suci. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka lah orang-orang yang dilaknat sama Allah dan juga dilaknat, dikutuk oleh orang-orang yang terlaknat ataupun yang terkutuk. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan sababul nuzul daripada ayat tersebut sebagaimana yang disampaikan
kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir melalui riwayat ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah. Imam Abul Aliyah mengatakan nuzilat fi ahlil kitab. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada ahlul kitab. Katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dengan sengaja berusaha menyembunyikan sifat-sifat kenabian yang terlihat jelas pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ahlul kitab yang hidup di masa Rasulullah, jika semata-mata mereka melihat Nabi kita Muhammad, langsung dan segeralah mereka tahu kalau betul Muhammad inilah Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah dengan tegas berani berkata di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya mereka yang telah diberikan Alkitab kepada mereka mengetahui kebenarannya Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, sebagaimana mereka mengetahui dan mengenali anak kandung mereka masing-masing. Namun Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, belakangan ayat ini berkembang sehingga maknanya tidak hanya mencakup kepada ahlul kitab yang sengaja menyembunyikan kebenaran nubuatnya Rasulullah, tapi kemudian maknanya berkembang sedemikian rupa sehingga mencakup semua orang yang dengan sengaja menutup-nutupi, menyembunyikan ilmu, petunjuk, keterangan-keterangan agama yang mereka telah ketahui kepada orang lain. Berkembang bukan hanya sebatas kecaman Allah kepada ahlul kitab, tetapi juga Bapak Ibu kepada semua orang yang punya ilmu, yang punya petunjuk, tetapi tidak mau disampaikan petunjuk dan ilmu tersebut kepada orang yang lain. Itulah sebab Rasulullah berkata dalam satu hadis, zakatul ilmi ta'limuhu. Setiap segala sesuatu ada zakatnya. Bapak Ibu yang punya kelebihan harta, punya zakat, wajib keluarkan zakat. Bapak Ibu yang kuat secara fisik, ada zakatnya juga. Apa zakat orang yang kuat secara fisik? Bantu orang lain. Sehingga Nabi Muhammad berkata dalam sebuah hadis, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap sendi-sendi, setiap tulang belulang manusia yang masih kuat itu ada sedekahnya setiap hari pada saat terbitnya matahari. Salah satu contohnya apa kata Rasulullah? Wa tu'inu ar-rajulu ala dabbatihi sadaqatun. Bantu orang lain sehingga bisa naik ke atas hewan tunggangannya. Ternyata naik kuda itu susah Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu saya naik kuda. Itu nggak bisa, kalau nggak ada skill harus ada bangku terlebih dahulu. Naik ke atas bangku baru bisa naik ke atas kuda. Bantu orang supaya mudah naik ke atas kudanya itu, nah itu merupakan zakatnya orang yang kuat secara fisik. Dan begitu juga ilmu, kata Nabi ada zakatnya. Apa zakat ilmu? Kata Rasulullah, zakatul ilmi ta'limuhu. Zakat daripada ilmu, kita wajib mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Nah, jadi berkembang maknanya, bukan hanya sebatas ahlul kitab yang menyembunyikan kebenaran nubuatnya Rasulullah,
Tetapi kepada setiap orang yang menutup-nutupi ilmu hidayah dari Allah sehingga orang lain tidak tahu, nah, maka ilmu ini Bapak Ibu hak semua umat manusia. Ya, ilmu hak semua umat manusia. Jadi negara itu harus memberikan jaminan kepada warganya untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, itu wajib. Tapi di negara kita, mohon maaf, negara yang peras rakyat. Negara yang peras rakyat. Uang sekolah mahal. Nah, seharusnya ada undang-undang sekolah itu tidak boleh dikutip apapun, sekolah negeri. Ada undang-undangnya, Pak. Kenapa? Sudah ditanggung biaya operasional sekolah itu melalui dana BOS, bantuan operasional sekolah. Tapi faktanya guru di sekolah tetap kutip uang kepada muridnya. Ini sekolah negeri, beda dengan sekolah swasta. Sekolah negeri tidak boleh. Segala bentuk kutipan di luar yang sudah ditentukan di dalam undang-undang dianggap pungli, Bapak Ibu. Tapi bapak-bapak ini kan punya anak di sekolah negeri, tetap dikutip uang. Ketika kita tanya sama kepala sekolahnya, kenapa dikutip uang? Mereka menjawab dana BOS yang diberi sudah disunat, sudah dicubit. Siapa yang cubit? Hantu belau, Bapak Ibu, yang cubitnya. Nah, itu faktanya di tempat kita. Padahal itu tidak boleh. Ilmu pengetahuan itu harus bisa diakses oleh siapapun. Si kaya dan si miskin harus punya hak yang sama terhadap ilmu pengetahuan. Maka jangan heran Syekh Muhammad Abduh, salah satu mantan rektor Al-Azhar itu mengakui kalau Eropa itu lebih Islam daripada negeri Islam itu sendiri. Kenapa? Salah satunya Bapak Ibu di Eropa, terutama bagi warga negaranya, pendidikan itu gratis. Bahkan Jerman Bapak Ibu, perguruan tinggi bagi mahasiswa asing di Jerman itu mau kuliah sampai berapa? S1, S2, S3 gratis, bisa digratiskan. Tapi di tempat kita Masya Allah, bahkan kemarin kalau mahasiswa nggak demo, UKT itu bisa naik membengkak 2, 3, 4, bahkan 5 kali lipat. Fakultas kedokteran Undip Bapak Ibu, dulu paling mahal 45 juta. Kalau nggak di demo sama mahasiswa kemarin bisa 120 juta. Karena kampus dibebankan untuk cari duit sekarang, bukan ngajari lagi ilmu, tapi untuk cari duit. Sudah jadi PT, perusahaan terbatas, ya, sudah seperti perusahaan kampus itu. Ya, industri pengetahuan ini tidak patut, ini kena kecaman dari Allah ya. Alhamdulillah kita punya Menteri Pendidikan baru, ya, Pak Sumantri, apa itu, mantan bapaknya dulu juga Menteri Pendidikan ya, tokoh pendidikan itu komitmennya kepada pendidikan itu bagus sekali. Kalau dulu orang bisnis disuruh jadi Menteri Pendidikan, ya wajar lah seperti itu Bapak Ibu. Jadi masing-masing ada tempatnya. Bisnis mikirnya bisnis, jangan taruhlah di pendidikan. Pendidikan itu tidak boleh otak-otak bisnis taruh di pendidikan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itulah sebab kemudian Imam Ibnu Katsir mengutip sekian banyak hadis yang menunjukkan kecaman dari Rasulullah bukan saja kepada orang yang menutupi kebenaran Nabi Muhammad, tetapi bagi setiap orang yang menyembunyikan ilmu yang mereka ketahui. Wa qad warada fil haditsil musnadi min turuqin yashuddu ba'daha ba'da. Telah banyak sekali kita mendapatkan hadis al-musnad yang bersambung kepada Rasulullah min turuqin, dari jalur yang banyak sekali, yashuddu ba'daha ba'da, yang satu jalur riwayat saling menguatkan dengan riwayat yang lain. Salah satunya an Abi Hurairah radhiyallahu an,
Wa khairuhu, dan juga diriwayatkan dari sahabat Nabi yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya kepadanya suatu ilmu fakatamahu, tapi dia sembunyikan ilmu itu, uljima yaumal qiyamati bil lajamin minan nar, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu lehernya dengan rantai dari api neraka. Nah, jangan sampai ada Bapak Ibu di antara kita pada saat tanya, kenapa kamu tidak sholat berjamaah? Oh, saya tidak tahu kalau sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri-sendiri. Jangan ada orang seperti itu. Tapi faktanya masih banyak orang kita seperti itu. Saya lagi mengerjakan indeks pembangunan syariah Kota Sabang, Bapak Ibu. Nah, dari sekian banyak indikator yang kita ukur, salah satu yang paling rendah itu melek Al-Quran. Melek Al-Quran itu rendah sekali. Dan itu bukan hanya di Kota Sabang sebenarnya. Hampir di seluruh 23 kabupaten kota Aceh. Tidak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu lihat cerminannya. Untuk barometernya kemarin waktu tes uji baca Al-Quran untuk calon kepala daerah. Itu aja. Calon kepala daerah saja tidak bisa, apalagi orang yang duduk di terminal. Nah, itu miris. Ya, seharusnya Bapak Ibu kita tidak usah terlalu banyak buat kanun ini, buat kanun itu. Kalau memang serius menghidupkan syariat Islam, nah, kasih atau buat program. Ya, ini akhi nggak jadi lagi kadi syariat Islam. Kalau akhi masih jadi kadi syariat Islam, nah, saya paksa akhi untuk buat program tahun depan. Nah, harus bisa melek baca Al-Quran sehingga tahun 2025 disurvei sekali lagi, moga-moga naik indeksnya itu ya, dari 70-an bisa minimal 78, 70-an Bapak Ibu, rendah sekali melek baca Al-Quran di daerah kita. Itu PR serius ya. Dulu saya ingat juga waktu Profesor Mustanir yang sekarang wakil rektor 3 USK itu Pak, dulu beliau imam di masjid Jami kampus dan buat seleksi baca Al-Quran khusus kepada calon penerima beasiswa mahasiswa baru USK. Dan kemudian beliau meminta kepada saya buat ukuran-ukurannya. Kita buat ukuran-ukuran. Kapan seseorang dikatakan sudah sangat bagus baca Al-Qurannya, kapan seseorang baru baik tapi belum terlalu bagus, kapan medium, kapan kurang, kapan sangat kurang. Kita buat kategorinya. Kepada pemuji semua kita brainstorming Bapak Ibu, kita cocokkan persepsi gini sehingga nilainya sama. Nah, itu setiap bacaan Al-Quran harus direkam. Hasilnya Bapak Ibu tahun berapa lupa saya, itu heboh itu. Pokoknya keluar jadi headline-nya Serambi News. Nah, karena Pak Rektor waktu itu kita minta gak usah diumumkan, cukup untuk data unsiah saja. Tapi Pak Rektor waktu itu, Prof. Samsul Rijal, dia mengumumkan 87% mahasiswa atau siswa SMA, kan itu didikannya siswa SMA ya, outputnya itu. 87% siswa SMA di Aceh tidak bisa baca Al-Quran. Nah, Prof. Samsul Rijal ngomong seperti itu, marah Pak, PGRI seluruh Aceh marah. Kami tabur nanti loh, marah. Akhirnya datang rame-rame itu ke kampus Unsyah, datang rame-rame. Ya, Pak Rektor sudah seperti itu minta kami untuk memaparkan data, akhirnya kita juga yang harus berhadapan itu ya. Setelah kita paparkan Pak, data yang kita pegang itu kita buka semua, baru terdiam guru-guru ya, PGRI itu terdiam semua Pak. Ada rekamannya, ini standarnya, ini metodologinya, tidak bisa bantah. Betul, 87% siswa SMA itu
sangat kurang kemampuan mereka membaca Al-Quran. Nah, ini PR kita bersama ya. Padahal kita setiap malam Senin Bapak Ibu mengutip sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarinya lagi kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga riwayat berikutnya dari Abi Hurairah walladzi fi sahih, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, laula ayatun fi kitabillah, kalaulah bukanlah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, ma hadistu ahadan syai'an, saya tidak akan pernah mau cerita apapun tentang ilmu agama kepada orang lain, kata Abu Hurairah. Artinya pengetahuan agama yang beliau dapati dari Rasulullah cukuplah untuk konsumsi pribadi, tidak akan disampaikan kepada orang lain. Tapi karena ada satu ayat itu di dalam Al-Quran, maka Abu Hurairah mau tidak mau menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah kepada umat Islam yang lain. Apa ayat tersebut? Surat Al-Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Walaupun Bapak Ibu di kalangan mahasiswa itu muncul seolah-olah kalau kita mengetahui sesuatu tidak usah disampaikan kepada orang lain, pengetahuan yang kita miliki itu salah total. Jadi ada persaingan ilmu pengetahuan yang nggak sehat. Ya, seolah-olah kalau kita sudah mengetahui sesuatu, ilmu itu tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain. Padahal ilmu itu makin bertambah ketika dielaborasi, ditulis, diajarkan, diterangkan kepada orang. Itu ilmu itu makin bertambah-tambah, yang gak akan pernah berkurang. Sama kayak sedekah, makin kita beri kepada orang, makin bertambah harta kekayaan kita. Kata Rasulullah dalam hadis, ma naqasat sadaqatun min malin, harta benda tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Begitu juga ilmu pengetahuan tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah habis ketika kita bagi kepada orang lain. Walaupun Abu Hurairah sendiri Bapak Ibu, amanahnya Nabi, beliau pilih-pilih. Nah, ini bukannya berarti menutup ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan yang wajib disebarkan, tetapi juga di lain pihak ada ilmu pengetahuan yang wajibnya dituntut. Tamita, kita yang mencari. Dan ilmu pengetahuan yang kedua ini Bapak Ibu tidak untuk konsumsi orang banyak, konsumsi segelintir orang saja. Sedangkan ilmu pengetahuan yang wajib disebarkan itu konsumsi orang banyak. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari beliau pernah berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini, saya menghafal dua jenis ilmu dari Rasulullah. Amma ahaduhuma fabasastuhu, adapun jenis ilmu yang pertama semuanya telah aku sampaikan kepada kalian. Wa ammal akharu, adapun jenis ilmu yang kedua, lau basastuhu laqata'tum hadzal bulum, kalau yang kedua ini disebarkan oleh Abu Hurairah kepada umat Islam, maka kalian pasti akan memotong leher saya. Maka ada jenis yang kedua yang tidak disebar secara luas oleh Abu Hurairah kecuali untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Dan itu Bapak Ibu tidak bertolak belakang, ya, tidak berlawanan dengan hadis yang mengancam orang untuk
menyembunyikan ilmu, tidak berlawanan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Katsir menukilkan kepada kita riwayat yang lain. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Al-Hasan bin Urfah haddatsana Ammar bin Muhammadin an Laisin bin Abi Sulaimin an Munhali bin Amru an Zanadin an Abi Umar anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Ini Barra bin Azib satu hari bersama dengan Rasulullah menghadiri kuburan jenazah. Faqala, maka Nabi Muhammad saat menghadiri kuburan jenazah itu berkata, innal kafira yudrabu darbatan baina ainaihi. Orang-orang kafir sesungguhnya, kata Rasulullah, ketika dia meninggal dunia, yudrabu darbatan baina ainaihi. Dia dipukul sama malaikat Munkar dan Nakir di antara kedua belah matanya. Fayasma'u sautahu kulladabatin ghaira saklaini. Maka jeritan orang kafir yang disiksa sama Allah di alam kubur terdengar oleh setiap makhluk hidup kecuali saklaini. Saklaini itu istilah yang dipakai oleh Rasulullah untuk menyebut manusia dan bangsa jin. Kenapa manusia itu disebut dan jin disebut dengan saklaini? Saklaini itu asalnya saklun, berat maknanya Bapak Ibu. Jadi makhluk ciptaan Allah yang punya beban berat untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, ya tadi manusia dan bangsa jin. Sehingga Bapak Ibu, azab di alam kubur itu disebut oleh Rasulullah di dalam hadis sahih, didengar oleh setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala kecuali jin dan manusia. Nah, itu Bapak Ibu kalau masih ingat pengajian kita dulu di Brawi, waktu kita masih mengkaji kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Nah, beliau berteori dengan hadis Rasulullah tadi. Bagi barang siapa yang mau tahu ahli kubur ini sedang mendapat nikmat atau mendapat azab, bagaimana caranya? Padahal kita manusia kan tidak bisa dengar orang yang sedang disiksa atau sebaliknya orang yang sedang mendapat nikmat di alam kubur. Kita tidak bisa mendengar itu. Rasulullah sendiri yang mengatakan. Kecuali Nabi mukjizatnya dikasyaf sama Allah sehingga Rasulullah tahu orang yang sedang mendapat nikmat di alam kubur dan juga orang yang sedang mendapatkan azab di alam kubur. Nah, itu Nabi Muhammad. Sedangkan kita manusia biasa Bapak Ibu tidak akan pernah mengetahui itu. Barzakhun la yabghiyan, alam barzakh itu tidak pernah mampu dijangkau oleh panca indera dan ilmu pengetahuan kita. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh bisa diketahui. Kenapa? Karena kata Rasulullah yang mampu mendengar orang sedang diazab kubur itu seluruh makhluk ciptaan Allah kecuali jin dan manusia. Kata Imam Ibnul Qayyim Bapak Ibu, biasanya makhluk apapun termasuk kita manusia, kalau sedang melihat sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, bahkan menjijikkan, dulu ada namanya Bapak Ibu di masa Sultan Salim, Sultan Fatih di Turki itu, dia punya seorang pembantu dari orang Hungaria, namanya Vlad Dracul. Belakangan dia menjadi pengkhianat. Kata Dracula itu terambil dari nama dia. Kejamnya luar biasa ya, Vlad Dracul itu. Tapi dialah panglima perannya Sultan Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel. Nah, dia punya bapak, yang bapaknya itu orang Hungaria. Hungaria waktu itu tunduk di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Ya,
maka Raja Murad, Sultan Murad, bapaknya Sultan Fatih, minta tanda kesetiaan kamu kepada saya apa? Maka bapaknya Vlad Dracul menyerahkan 2 orang anaknya. Satu Vlad Dracul, satu lagi adiknya. Adiknya masuk Islam. Vlad Dracul ini tidak masuk Islam, Pak. Setelah dia menaklukkan Konstantinopel, dia berkhianat. Kemudian melawan Sultan Fatih dan berusaha memisahkan Hungaria tidak lagi berada di bawah kekuasaan Turki Empire atau Ottoman Empire. Ya, sehingga Raja atau Sultan Fatih murka, marah, dia mengirim ribuan, puluhan ribu pasukan, tapi semua pasukan itu dikalahkan. Kenapa? Vlad Dracul ini tahu dari A sampai Z strategi berperangnya pasukan-pasukan tentara Turki Utsmani. Dia panglima perangnya, Pak, jenderal bintang 4, tiba-tiba membelot, desersi, kan bahaya sekali. Semua rahasia militer dibocorkan, kalah. Dan Bapak Ibu, saat kalahnya itu mengerikan sekali. Disate, maka terkenal Vlad Dracul Temper namanya. Vlad Dracul tukang sate. Siapa yang disate? Manusia, Pak. Sate itu kan identik dengan menusuk daging. Daging, Pak, seenak apapun, dikasih saus, dikasih sambal kecap, dikasih sambal kacang, atau dikasih bumbu padang, nggak dikatakan sate kalau nggak ditusuk. Sate, Pak, daging nggak ditusuk sate kan? Bukan sate. Tapi kalau udah ditusuk walaupun bumbunya nggak enak, tetap sate. Ini, Pak, pasukan Turki Utsmani itu ditusuk dari pantat tembus ke mulut. Itu Sultan Fatih waktu mau membalas tahu berita itu, dia pergi ke daerah Hungaria untuk menangkap Vlad Dracul, dipimpin langsung sama Sultan Fatih. Pada saat lihat puluhan ribu di satu lapangan terbentang, Pak, orang ditusuk seperti itu, muntah-muntah itu pasukan Jasangar. Jasangar itu pasukan Kopassusnya Turki Utsmani di zaman itu, Pak. Nah, Jasangar itu hidupnya itu nggak boleh berkeluarga. Kalau mereka sudah keterima dalam batalion Jasangar itu, mereka nggak boleh berkeluarga, nggak boleh beranak. Jadi kesetiaan mereka cuma untuk Sultan Fatih. Tapi lihat orang di sate seperti itu, Pak, mual mereka, muntah-muntah, wah, jijik, hilang selera makan. Sampai Sultan Fatih mengurungkan, menyerang Hungaria selama 1 bulan. Kenapa? Mental pasukannya itu drop melihat beribu orang, bahkan puluhan ribu orang di sate seperti itu. Masya Allah, saya nggak kebayang itu dalam imajinasi saya, nggak kebayang. Dulu waktu masa ISIS itu kan sering kita lihat di YouTube orang digorok itu, Pak. Saya lihat itu lagi makan, hilang selera makan kita. Nah, maka kata Imam Ibnul Qayyim, makhluk hidup juga seperti itu. Kambing lagi lapar dia, Pak. Nah, kambing atau sapi lagi lapar, lagi enak-enak makan apa? Paling senang sapi itu kan ini, Pak, ampas tahu itu, ampas tempe, ampas tahu itu, kambing, sapi itu senang sekali. Tapi kalau lagi dia makan, kita gorok teman dia, Pak. Kita ambil sapi lain, kita sembelih, hilang selera makan dia, Pak. Pasti seperti itu. Nah, begitu juga manusia, Pak, kata Imam Ibnul Qayyim, kalau mau tahu ini orang lagi diazab di alam kubur atau tidak lagi diazab, gampang saja. Nah, ambil beras, tebar di situ. Lihat ayam, ada ayam nggak? Kalau ada ayam mau matok beras di dekat kuburan si mayit itu, berarti orangnya tidak lagi diazab, dia lagi mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi kalau ayam lapar, Pak, kita kurung ayam 1 hari 1 malam nggak kita beri makan, kemudian kita lepas di kuburan yang sudah kita tebar beras itu, dia nggak mau makan, ini tandanya orang sedang diazab kubur. Tapi Bapak Ibu jangan coba besok ya, kuburan orang coba tes, ini lagi diazab nggak teman saya. Nanti waktu kita meninggal dibalas dendam sama anaknya, divideokan lagi. Ini kuburan teman bapak saya yang coba. Ternyata bebek sama ayam nggak ada mau makan di tempat dia, lagi diazab. Itu seperti itu. Ya, maka kalau ada
kuburan, kompleks kuburan Pak, ada sapi yang merumput di situ, merot maksudnya. Atau ada ayam, ada bebek yang sedang cari makanan di situ. Kadang-kadang kita harus lega juga, nggak usah langsung diusir. Maknanya apa? Ahli kubur di situ sedang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ada bacaan spiritual itu tidak bisa proven secara ilmiah, nggak terbukti secara ilmiah. Nah, tapi itu secara spiritual bacaannya seperti itu. Maka kata Barra bin Azib radhiyallahu an, pada saat Rasulullah menghadiri kuburan jenazah, Nabi Muhammad bersabda, innal kafira yudrabu darbatan baina ainaihi. Orang kafir itu disiksa kelak di alam barzah, dipukul di antara dua matanya, menjerit, fayasma'u sautahu kulla dabatin ghairi saklaini. Semua makhluk mendengar ceritanya kecuali manusia dan jin. Fatul'inuhu kullu dabatin sami'at sautahu. Maka dia pun dilaknat oleh setiap makhluk hidup yang mendengar jeritan dia disiksa oleh para malaikat di alam kubur. Bukannya makhluk hidup itu mendoakan agar siksanya berkurang atau diringankan. Justru orang-orang seperti itu dilaknat sekali lagi. Kenapa? Mengganggu. Apa ini ribut aja? Nah, itulah sebab kenapa kuburannya orang Islam tidak boleh bercampur dengan kuburannya orang kafir. Nggak boleh Pak. Nah, mutlak. Nggak boleh kuburan Islam di situ ada Buddha, ada Hindu kafir, nggak boleh. Nah, itu syariat haram hukumnya. Nah, tadi memang Bapak Ibu mau stres kenal tetangga diazab tiap hari dalam barzah, ya kan nggak mau kita. Dan sunnah Pak, kita dikuburkan sekompleks kuburan dengan orang-orang alim. Nah dulu ulama kalau meninggal dunia biasanya murid-muridnya itu di samping dia semua Pak. Coba lihat Syekh Abdul Rauf As-Sijili di Syahwala sana Pak, itu samping-samping beliau itu kan murid-murid beliau semua. Ya, kompleks kuburannya murid-murid dia semua. Rasulullah Pak, Baki itu sahabat-sahabat Nabi semua. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq minta di samping Nabi Muhammad, ya kan? Gitu juga Umar bin Khattab minta di sampingnya Abu Bakar, di sampingnya Rasulullah. Ali karena meninggalnya jauh, ibu kota Islam dipindah ke Kufah, sama Ali meninggalnya di Kufah, jauh, tidak bisa dibawa ke Madinah. Ya, nah, maka sunnah dulu. Nah, orang Aceh untuk mengamalkan itu pakai dulu bong istilahnya. Bong itu bukan gampong Pak, keluarga. Nah, maka dijaga keluarganya baik-baik. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dijaga baik-baik keluarganya supaya jangan penghuni neraka. Kalau sekarang nggak ada lagi bong keluarga, nggak ada lagi Pak. Yang ada bong gampong. Nah, berarti tugas kita sekarang jaga orang kampung kita baik-baik. Nah, jangan di kampung itu ada orang yang nggak baik, repot nanti Pak urusannya di akhirat, ya, di alam barzah. Boleh jadi dia di samping kuburan kita nanti. Nah, itu sebabnya harus satu kuburan dengan orang soleh itu sunnah. Di Arab Saudi Pak, di Mekah, di dekat Jannatul Ma'la, kuburannya Ma'la di kota Mekah, itu ada kompleks Makbaratul Hufad, kuburan khusus kepada para penghafal Al-Quran 30 juz. Jadi orang yang bisa dikuburkan di situ siapa? Hafizul Quran 30 juz, penghafal Quran 30 juz. Kalau bapak-bapak cuma juz 30 jangan harap. Belum boleh. Amayata sa'alun andalannya, belum boleh Pak. Harus 30 juz. Ya. Boleh dikuburkan di situ. Ya, fadzalika qaulullah taala. Maka kata Imam Barra bin Azib, itulah makna dari firman Allah. Jadi makhluk hidup itu saat mendengar orang disiksa di alam kubur, bukannya mereka beristighfar, meminta ampunan kepada Allah kepada orang yang disiksa itu, bukan. Justru mereka melaknat lagi orang yang sedang disiksa itu. Nah, itulah makna dari firman Allah, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun.
Merekalah orang-orang yang dilaknat sama Allah, dan begitu juga dilaknat oleh orang-orang yang terlaknat atau orang-orang yang terkutuk. Nauzubillah min dzalik, yakni dawabul ardi, yaitu seluruh hewan, seluruh binatang yang ada di atas permukaan bumi yang bisa mendengar orang di alam kubur itu sedang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa nasrun minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.